Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Hasanah dari Prodi PAI kelas 1C semester 1 dengan nomor NIM 010121010079. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar filsafat, yaitu mengenai filsafat positivisme dari salah satu tokoh yang bernama Charles Darwin. Oke, baik. Sebelum kita memasuki ke teori-teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin, alangkah baiknya kita mengetahui biografi Charles Darwin. Darwin adalah seorang ahli pengetahuan alam atau naturalis berkebangsaan Inggris. Teorinya mengenai evolusi organik melewati seleksi alamiah tentang menyebabkan perubahan besar dalam sains biologi, filsafat, dan pemikiran keagamaan. Charles Darwin, naturalis Inggris yang lahir di Shrewsbury 9 Februari 1809, adalah cucu seorang dokter dan ahli biologi spekulatif ternama Inggris pada abad ke-19. Ayahnya sendiri, Robert Darwin, adalah seorang dokter negara yang sangat kaya. Oleh ayahnya yang menginginkan dia menjadi dokter, ia dikirim belajar ilmu kedokteran di Universitas Edinburgh yang bergengsi, tetapi minat Darwin pada biologi membuatnya tahun 1827 hengkang dan belajar biologi di Christ's College, Cambridge. Temuan-temuan zoologi dan geologinya dalam ekspedisi itu menghasilkan banyak sekali publikasi penting dan membentuk dasar-dasar bagi teori evolusinya yang menggemparkan dunia. Dia menggumuli secara diam-diam teori evolusinya selama kurang lebih 20 tahun sebelum ia mempublikasikan sebuah paper di tahun 1858 bersama A.R. Wallace. Salah satu karya Darwin yang cukup besar adalah Origin of Species yang ditulis pada tahun 1859 dan Descent of Man pada tahun 1871 yang telah memberikan bukti dengan fakta kepada anggapan bahwa spesies-spesies itu mempunyai satu hubungan dengan yang lainnya dalam garis ke atas dan bahwa manusia itu berasal dari kelompok binatang yang sama seperti simpanse dan lain-lain kera. Kemudian ia meninggal pada tahun 1882 dan dimakamkan di Westminster Abbey. Lalu, apa itu positivisme? Positivisme berasal dari kata positif, yaitu kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Maksud positivisme berkaitan erat dengan apa yang dicita-citakan oleh empirisme. Positivisme pun mengutamakan pengalaman, hanya saja berbeda dengan empirisme Inggris yang menerima pengalaman batiniah atau subjektif sebagai sumber pengetahuan. Positivisme tidak menerima sumber pengetahuan melalui pengalaman batiniah tersebut. Ia hanya mengandalkan fakta-fakta belaka. Charles Darwin juga menyatakan teori bahwa segala bentuk organisme yang sekarang ada di muka bumi ini bukan diciptakan langsung sekaligus, namun merupakan hasil dari sebuah perkembangan selama ratusan atau jutaan tahun yang lalu. Menurut Darwin, segala apa yang hidup di dunia ini merupakan perubahan panjang dari bentuk yang lebih sederhana. Pandangan Darwin sendiri tentang manusia ini dituangkan dalam buku yang mengguncang dunia, terutama di kalangan saintis, baik yang mendukung atau membantah teori Darwin ini, yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Pada awalnya, Darwin sendiri merasa sungkan untuk menerbitkan buku,
tentang hasil pemikirannya tersebut. Namun karena sering berdiskusi dengan rekan kerjanya yang ia percayai bernama Alfred Russel Wallace, Darwin pun akhirnya termotivasi untuk menyelesaikan buku hasil pemikirannya dan menerbitkannya pada tahun 1859. Oke, perkembangan ilmu tidak terlepas dari kemajuan teknologi, begitu pula perkembangan teori evolusi. Sebagai cabang dari ilmu biologi yang sampai saat ini terus mengalami perkembangan, walaupun banyak menimbulkan kontroversi sampai saat ini. Teori evolusi Darwin dipandang memiliki keunggulan dibanding teori evolusi lainnya, karena Darwin berhasil memperlihatkan data-data empiris terjadinya proses evolusi yang mengarah pada diversitas organisme. Teori evolusi Darwin hingga saat ini masih layak digunakan karena berkesesuaian dengan teori lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Charles Darwin dengan teorinya, yaitu survival of the fittest, yang mengemukakan adanya pola adaptasi yang menjadikan makhluk hidup berevolusi baik secara fisik dan kemampuan dalam menghadapi perubahan alam. Mungkin dicukupkan sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.